Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Erinda Rizky Chandrawati, NPM 20043010039 dari kelas A Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar tentang materi manusia, tanggung jawab, dan pengabdian. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia diciptakan dengan unik. Manusia memiliki daya pikir, akal, nafsu, kolbu, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang unik di antara makhluk lainnya. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, yaitu bahasa Sanskerta, dan mens, yaitu bahasa Latin, yang memiliki arti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Dan secara biologi, manusia dapat diartikan sebagai sebuah spesies primata dari golongan manusia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Maka dari itu, kita sebagai manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan, kita sebagai manusia harus memiliki sikap dan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seseorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau keinsafan atau pengertian akan segala perbuatan dan akibatnya, serta atas kepentingan pihak lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh berbuat seenaknya sendiri terhadap manusia lain dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatannya itu, serta menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Tanggung jawab ada berbagai macam. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab atas perbuatan, tingkah laku, dan tindakannya sendiri, serta menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga, yang merupakan keselamatan, kesejahteraan, dan kelestarian rumah tangga, serta dapat hidup dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi segenap kebutuhan. Biasanya, tanggung jawab keluarga ini bersangkutan dengan nama baik keluarga. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, yang merupakan tanggung jawab seperti anggota masyarakat lainnya, agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Jadi, segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Apabila perbuatan itu salah, maka ia akan bertanggung jawab kepada negara. Dan yang kelima adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung dari Tuhan, sehingga tindakan manusia tidak lepas dari hukum-hukum Tuhan yang terdapat pada kitab suci. Apabila melanggar hukum tersebut, Tuhan akan memberikan sebuah peringatan. Oleh karena itu, mengabaikan atau melanggar perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan kepada Tuhan. Selanjutnya adalah pengabdian. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, atau tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Pada hakikatnya, pengabdian adalah rasa tanggung jawab. Ada beberapa macam pengabdian. Yang pertama, pengabdian kepada
keluarga, yang kedua pengabdian kepada masyarakat, yang ketiga pengabdian kepada negara, dan yang keempat pengabdian kepada Tuhan. Yang pertama adalah pengabdian kepada keluarga, yang memiliki makna yang didasarkan adanya rasa kasih sayang dan cinta di dalam keluarga karena hakikatnya manusia hidup berkeluarga. Contohnya yaitu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak mungkin hidup sendiri dan harus mau mengabdikan diri melalui tanggung jawab. Yang ketiga adalah pengabdian kepada negara. Pada hakikatnya, manusia adalah warga masyarakat yang merupakan bagian dari suatu bangsa. Masyarakat juga harus memiliki rasa cinta tanah air. Dan yang keempat adalah pengabdian kepada Tuhan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Contoh pengabdian ini yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kesimpulannya yaitu pada umumnya manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab karena manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa bertanggung jawab atas perilaku dan perbuatan yang telah diperbuat. Sekian penjelasan materi tentang manusia, tanggung jawab dan pengabdian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.